هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang yang tengah melakukan prosesi pemakaman. Jenazah itu bernama Mawarti. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Rita dan anak kedua bernama Tommy. Sedangkan suaminya bernama Munarto. مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Pada suatu malam, Tommy yang tengah tertidur tiba-tiba dibangunkan oleh sesosok makhluk yang terus-menerus memanggil namanya. Rita pun melihat Tommy dari balik jendela kamarnya, dan ketika ia mencoba menghampirinya, film pun baru dimulai. Pria itu bernama Pak Karto. Ia merupakan seorang pembantu yang sudah bekerja puluhan tahun di rumah tersebut. Nggak ada apa-apa kok. Keesokan harinya, Rita berziarah ke makam ibunya. Di sana ia bertemu dengan Tommy, namun entah mengapa tatapan Tommy menjadi sinis dan ia pun langsung pergi meninggalkan kakaknya tersebut. Lantas Tommy pergi menemui teman-temannya. Di sana, ia mendapat nasihat dari temannya untuk pergi menemui dukun agar hatinya bisa tenang. Tanpa pikir panjang, ia pun pergi menemui sang dukun dan mendapat nasihat darinya. Sang dukun memberi nasihat kepada Tommy agar memperkuat dirinya dengan ilmu-ilmu hitam, karena sesungguhnya nyawa Tommy dan keluarganya sedang berada dalam bahaya. Perkuatlah dirimu dengan ilmu-ilmu hitam. Keesokan harinya, Rita yang baru pulang tiba-tiba dikagetkan dengan kelakuan aneh Tommy di dalam kamarnya. Rita yang mencoba menasihati malah diserang oleh Tommy. Tommy? Tom! Namun sebuah bel menghentikan hal itu. Herman datang untuk mencoba menghibur Rita. Untung kau yang datang, Her. Her, ngomong-ngomong, kau percaya sama setan gak? 40 hari setelah kematian, arwahnya masih gentayangan di sekitar rumah. Di malam harinya, ketika mereka tengah makan malam, datanglah seorang wanita parubaya. Wanita itu bernama Darmina. Ia merupakan seorang pembantu yang dipekerjakan oleh Munarto. Setelah makan malam, Rita pun pergi bersama Herman ke sebuah pesta. Sepulangnya dari pesta, ia melihat hal-hal aneh hingga akhirnya Darmina datang dan langsung membukakan pintu untuk Rita. Di dalam kamarnya, Tommy masih sibuk mempelajari ilmu hitam. Dengan konsentrasi penuh, ia pun berhasil masuk ke dimensi lain. Namun ternyata dirinya dibawa dan akan menjadi tumbal dalam ritual tersebut. Hingga akhirnya Tommy! Munarto datang dan membangunkan Tommy dari alam mimpinya. Munarto pun lantas meminta Pak Karto untuk membuang semua hal yang berkaitan dengan ilmu hitam tersebut. Bongkar segala tetek bengek itu. Keesokan harinya, Munarto kedatangan seorang tamu di kantornya. Namun Munarto tidak mau menemuinya dengan alasan sedang sibuk bekerja dan meminta orang tersebut untuk menemuinya di rumah saja. Dan benar saja, orang tersebut datang kembali ke rumah Munarto. Namun Munarto tetap tidak mau menemuinya dengan alasan sedang sakit. Tamu itu pun kembali ke kantor untuk menemuinya. Namun kali ini, ia hanya berpesan agar Munarto membangun mental spiritual untuk dirinya dan keluarganya. Kurang ajar. Dia tidak perlu memberikan kuliah agama padaku. Lantas pria itu kemudian menemui Tommy. Ia pun berpesan agar Tommy menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Sebelum terlambat, laksanakanlah sekarang juga. Tommy pun pulang dan mencoba untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi ia diganggu hingga akhirnya Allah.
Ia memutuskan untuk membatalkan sholatnya. Pada waktu yang sama, Pak Karto yang sedang berpatroli dikejutkan oleh suatu hal hingga akhirnya ia pun tewas dengan tali yang terlilit di lehernya. Begitu juga dengan Herman. Ia pun tewas dengan darah di sekujur tubuhnya. Namun anehnya, Darmina terlihat di sana dengan senyum mereka di wajahnya. Seakan-akan hal tersebut sesuai dengan keinginannya. Apa? Di mana? Rita pun pergi ke rumah sakit untuk memastikan hal tersebut. Namun di malam harinya, bayangan Herman kembali datang menghantuinya. Hingga akhirnya Darmina datang dan lalu menyadarkannya. Rita pun terbaring lemas. Ia meminta kepada ayahnya agar didatangkan seorang dukun. Meskipun Munarto tidak percaya akan tahayul, ia pun tetap mengabulkan keinginan putrinya tersebut. Sang dukun datang dan langsung membaca mantra-mantra. Kuasa 7 nafsu angkat. Pergi. Lalu kejadian aneh pun terjadi hingga akhirnya sang dukun terkapar tertimpa lampu hias tepat di hadapan sosok Darmina. Kemudian Darmina pergi diam-diam ke suatu tempat. Namun Tommy yang melihat hal itu lantas mencoba mengikutinya. Ia pun terkejut karena melihat Darmina dikawal oleh Pak Karto dan Herman yang sudah meninggal. Dan lebih terkejutnya lagi ketika ia melihat ibunya yang sudah meninggal dibangkitkan kembali oleh Darmina. Bangkit kau jasad Mawardi. Wah. Bangkit. Tidak. Tommy pun bergegas kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia pun menceritakan semuanya kepada ayah dan kakaknya. Namun Munarto yang tidak percaya lantas pergi memeriksa kamar Darmina. Dan benar saja, Darmina sedang duduk santai di kamarnya. Mulai sekarang kau tidak boleh lagi keluyuran. Tommy pun meyakinkan Rita bahwa ia tidak berbohong. Satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran tersebut adalah dengan menggali makam ibunya. Mereka pun terkejut karena ternyata jasad ibunya masih berada di dalam liang kubur. Pada malam harinya, Tommy merasakan sesuatu yang aneh hingga akhirnya begitu pula dengan Rita. Tak sampai di situ, Munarto pun dikejutkan oleh mayat istrinya. Jangan. Mereka bertiga akhirnya berkumpul dan menjaga satu sama lain. Dan pada saat itulah Darmina mengungkapkan sosok asli dirinya.
Habiskan mereka. Mereka pun mencoba melarikan diri hingga akhirnya sang kiai datang untuk menyelamatkan mereka. Kiai tersebut adalah orang yang mencoba menemui Munarto kala itu. Ternyata ia sudah mempunyai firasat jika Munarto dan keluarganya tengah diganggu oleh sesuatu. Dan kini ia pun berusaha sekuat tenaga untuk menolong mereka semua. Jangan kau bela mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agama adalah musuhku. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم العظيم. Oke guys, itulah tadi keseluruhan alur dari film Pengabdi Setan. Mereka pun mulai memperbaiki diri dan pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah berkenan mendengarkan ceritanya. Jika ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum.